اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abdal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda zikril awliya'i tanzilur rahmat. Wa qala Abdullah ibn Mubarak inda zikri sholihin tatanazalul barakat. Wa qala al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i laulal ulama'u waliyan falaisa lillahi waliyun. Hadirin para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini tuan rumah meminta kepada kita untuk dibacakan manaqib. Manaqib itu adalah biografi, riwayat hidup seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang bernama As-Syeikh Muhammad Ibnu Abdul Karim As-Saman Al-Madani, untuk diambil faidah, untuk diambil iktibar dan diambil hikmah di dalam perjalanan hidup beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani atau yang dikenal dengan Syekh Saman Al-Madani, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, seorang wali kutub yang beliau dijelaskan di dalam manaqib ahli syariat, thariqat dan hakikat. Jadi beliau ini ahli syariat, thariqat dan hakikat. Jadi beliau ini pangkatnya adalah wali kutub. Biasanya di permulaan manaqib dijelaskan sebelum kita membaca manaqib seorang wali, maka hendaklah hati kita yakin, meyakini orang-orang yang kita baca, orang yang kita riwayatkan itu adalah benar-benar wali Allah. Karena kalau dengan hati yang tidak yakin percuma. Ada seorang Habib mengatakan, beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, ketika ceramah di Haul Kiai Mahfuz Amin di Pemangkih, beliau mengatakan, apabila kita tidak yakin dengan seorang wali Allah, sekalipun kita berhadam dengan seorang wali kutub, niscaya kita tidak akan dapat rahmatnya. Jadi kalau kita ragu-ragu, niscaya kita tidak akan dapat rahmat. Kalau kita yakin, niscaya kita akan dapat rahmat. Nah, jadi marilah kita yakinkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini benar-benar wali. Kenapa? Karena beliau ini adalah ulama besar. Al-Imam Syafi'i mengatakan, sebagaimana ulun sebutkan di dalam mukaddimah tadi, beliau mengatakan laulal ulama'u waliyan falaisa lillahi waliyun. Kata Imam Syafi'i, kalau ulama itu bukan wali, pastilah Allah tidak punya wali. Jadi ulama adalah wali. Kenapa? Karena andai kata mereka bukan wali, pastilah Allah tidak punya wali. Jadi yang pertama, kita harus meyakinkan bahwa Syekh Saman Al-Madani ini benar-benar wali Allah. Dan kita yakin kita akan dapat rahmat dan barokah. Paham kelebihan?
Jangankan wali, biasanya kalau orang Banjar kan senang mancing, atau bahasa Banjarnya maunjun. Oh, maunjun, mancing. Sebelum ada yang modern, biasanya yang tradisional ya. Biasanya kalau ndak pelepah salak, yang mantap lagi pelepah risi, atau cari bambu. Yang dicari biasanya apa? Yang ada gigitan tupai. Kalau ada gigitan tupai, katanya itu kalau dibawa mancing itu cepat dapat, banyak olehan. Diambil, hatinya yakin, hatinya meyakini kalau ada bekas gigitan tupai, kalau dibawa mancing olehan, dibawa mancing banyak olehan. Kenapa? Karena hatinya meyakini yang demikian. Tupai, masa dengan gigitan tupai percaya? Dengan seorang wali kita kurang yakin. Dengan gigitan tupai kita meyakini, dengan karamat wali kita kurang yakin. Nah, ini kan luar biasa. Nah, oleh karena itu yang pertama kita harus meyakini. Maka di antara tabiat yang perlu kita contoh pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, sebagaimana ditulis di dalam manaqib beliau. Beliau itu seorang yang cinta terhadap orang yang menuntut ilmu agama. Cinta terhadap talibul ilim, orang yang menuntut ilmu agama. Itu tabiat sidin. Jadi beliau ini sangat suka dan sangat senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan beliau suka pula terhadap orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang punya ilmu agama. Jadi Syekh Saman ini cinta terhadap orang penuntut ilmu dan cinta terhadap para ulama. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi kita sedang berkhutbah, Nabi sedang mengkhutbah, tiba-tiba ada seseorang badui. Badui ini orang gunung yang tidak tahu sopan santun. Ketika Nabi kita sedang berkhutbah, badui ini bertanya kepada Nabi. Apa yang dia tanyakan? Ya Rasulullah, mata sa'at. Wahai Nabi, kapan kiamat? Nabi sedang berkhutbah, dia menanyakan kiamat. Yang lain asik sedang dengarkan khutbah, dia malah bertanya, ya Rasul, kapan kiamat ya Rasul? Apa jawaban Nabi kita? Jadi dijawab oleh Nabi kita, bukan Nabi kita menjawab terjadinya kiamat, tidak. Nabi kita malah balik bertanya. Beliau mengatakan, apa yang engkau siapkan untuk kiamat? Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Apa jawaban badui tadi? Tidak ada ya Rasul. Tidak ada yang saya siapkan. Saya sembahyang cuma yang wajib. Saya puasa cuma yang wajib. Tidak ada amalan sunnah, tidak ada amalan yang lainnya. Hanya yang saya siapkan adalah saya cinta kepada Allah dan engkau Rasulnya. Jadi yang dia siapkan, saya hanya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi kita ya? Jawaban Nabi kita, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama-sama orang yang engkau cintai. Engkau akan dibangkit nanti bersama orang yang engkau sayangi. Maka Anas bin Malik mengatakan, tidak ada kalimat yang paling menggembirakan setelah kami masuk Islam kecuali kalimat ini, kata Anas. Betapa bahagianya kami, betapa sangat senangnya kami mendengarkan kalimat ini. Hingga Anas bin Malik mengatakan, pada saat itu kunyatakan, kata Anas bin Malik, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, sekalipun aku tidak punya amal semisal amal mereka. Nah, ini kata sebagian ulama, termasuk kita mencintai Allah dan Rasulnya dan sahabatnya kalau kita cinta kepada para ulama, cinta kepada para guru-guru agama,
cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka pian beruntung kalau pian cinta kepada ulama yang ulama itu merupakan wali Allah. Pian cinta dengan Guru Sekumpul, pian cinta dengan Habib Umar, pian cinta dengan ulama-ulama yang lain, pasti pian akan dikumpulkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Inilah ulama mana aja pian harus cinta. Nah, jadi ini adalah tabiatnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau cinta terhadap orang yang alim. Nah, kita kan loh. Yang nomor 3, beliau sayang dan cinta terhadap orang yang soleh. Jadi Sidin senang terhadap orang yang soleh, orang yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, pasti kita akan berubah menjadi baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, sedikit banyaknya akan merubah perilaku kita, berubah nang kada baik. Dan beliau senang bergaul kepada fakir dan miskin. Jadi Sidin ini di antara tabiat beliau senang bergaul dengan fakir dan miskin. Dan senang pula berkhidmat kepada orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, baik orang yang awam maupun orang yang khawas. Dan di antara tabiat beliau adalah beliau senantiasa mengakalkan musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah, dan melawani akan hawa nafsunya hingga yang halal sekalipun. Kita perhatikan, beliau ini senantiasa mengakalkan musyahadah. Yang kedua, muraqabah dan ibadah. Suatu ketika diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika Nabi kita sedang bersama para sahabat dalam hadis yang panjang, ulun ringkas nih kisahnya, hadis ini panjang sekali. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya hitam, wajahnya sangat tampan. Kami tidak kenal orang itu siapa, kata Sayyidina Umar, namun tidak ada bekas musafir di tubuhnya. Tetapi kami tidak kenal orang ini siapa, tetapi tidak ada bekas musafir. Kalau orang jauh kan tentu ada bekas musafir. Kalau dikatakan orang situ, kami tidak kenal. Yang kemudian ternyata laki-laki yang datang itu adalah malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia, mengajarkan tentang agama kepada para sahabat. Dia bertanya kepada Nabi. Di antara yang ditanyakannya adalah tentang ihsan. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Nabi kita, anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Hatimu hanya memandang kepada Allah. Hatimu tidak memandang kepada makhluk. Hatimu tidak memandang kepada selain Allah. Tujuan hatimu hanya Allah. Itu ngarannya musyahadah. Jadi hatimu hanya memandang kepada Allah di dalam ibadah, itu ngarannya musyahadah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Apabila hatimu tidak bisa memandang kepada Allah, maka rasakan engkau sedang diperhatikan dan dipandang oleh Allah. Ini namanya muraqabah. Merasa diperhatikan dan dipandang oleh Allah. Apabila kita merasa diperhatikan dan dipandang oleh Allah, akan timbul perasaan malu kalau kita melanggar perintah Allah. Malu kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Malu kalau kita menggawi larangan Allah. Supan kita. Contoh yang paling ringan cara kita bermuraqabah di dalam ibadah. Contoh paling ringan lah. Kita sembahyang ke masjid. Baju bagus, baju baik.
Kenapa? Merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau sembahyang di rumah tetap sama. Baju bagus, baju baik. Jangan kena ketika menghadap Allah baju sembarangan. Ketika ke pengantin baju begusuk, baju batik, berminyak harum. Menghadap Tuhan gusuk gigi kada, mandi belum, baju kaos, hadiah rinso. Baiklah kira-kira tulisannya rinso belakangnya. Kenapa? Karena pian kada merasa diperhatikan oleh Allah. Amun pian merasa diperhatikan oleh Allah, otomatis pian akan berbaik-baik di dalam masalah pakaian. Pian kenapa berbaik-baik ketika ke undangan? Karena pian merasa diperhatikan oleh kawan, merasa diperhatikan oleh tamu undangan yang lain, merasa diperhatikan oleh sahibul hajat. Kenapa ketika menghadap Allah tidak menggunakan pakaian yang seperti itu? Ini melatih diri untuk bermurakabah. Karena untuk musyahadah kita berat. Musyahadah ini di atas daripada murakabah. Tidak ada pandangan hati kecuali memandang kepada Allah. Nah, ini yang dibiasakan oleh Tuan saya Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dan di antara pesan, kita ringkasnya pemuji, kalau kita baca semua nih nah. Kali antara pesan Tuan saya Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani adalah di antaranya beliau mewasiatkan melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zarin Al-Ghifari dengan Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Apa hadisnya? Hadis Nabi yang pertama bunyinya adalah ittaqullah haitsuma kunta. Takwalah kalian di mana saja kalian berada. Dan yang kedua wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus daripada perbuatan buruk. Maka yang disebut dengan perbuatan baik itu adalah sembahyang 5 waktu. Dan yang disebut dengan perbuatan buruk adalah dosa-dosa kecil. Karena ada riwayat yang panjang menjelaskan ada seorang laki-laki yang bernama Nabhan At-Tamar, Nabhan penjual kurma. Suatu ketika dia sedang berjualan, tiba-tiba datanglah seorang perempuan ajnabiyatun, seorang perempuan hasuna yang sangat cantik, nang bujur-bujur cantik. Jadi ujar Nabhan kepada bini-bini itu, nyandak nukar kurma. Kata Nabhan At-Tamar, di dalam banyak kurma nang bagus. Rupanya Nabhan ini ada maksud yang terselubung. Ada udang di balik Mbak Wan, di balik Gilapung, berarti Mbak Wan. Ketika bini-bini itu masuk, digumbal oleh Nabhan, dirayu oleh Nabhan, hingga Nabhan bisa memeluk dan mencium kepada bini-bini itu. Cuma belum sampai berhubungan badan. Hingga Nabhan ini sadar dan datang menghadap Nabi, melapor, "Ya Rasul, saya telah berbuat kesalahan, hukum ulun." Namun tidak dihiraukan oleh Nabi kita. Nabi kita diam. Nabi kita menunggu keputusan Allah. Diapain Nabhan ini? Ternyata Nabhan disuruh berwudu dengan wudu yang baik, kemudian sembahyang bersama Nabi kita. Setelah itu turunlah ayat yang menjelaskan tentang untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Dan dijelaskan lagi, sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu akan menghapus dosa antaranya. Maka sembahyang itu akan menghapus dosa. Dosa apa? Dosa yang kecil. Dan sambungan hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini ada kaitannya juga nih. Jadi ada 3 hadis ini dikatakan hadis yang pendek namun maknanya luas. Takwalah di mana saja kalian berada, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam Syarah Arba'in Jawahirul Lu'lu'iyah dijelaskan
bahwa diceritakan ada seseorang yang bernama Al-Balkhi. Balkhi ini punya istri yang buruk perangainya, punya bini yang selalu bermamai dan menyiriki kepada Al-Balkhi. Lalu orang mengatakan, wahai Balkhi, kenapa tidak kau ceraikan? Kenapa tidak kau ceraikan istrimu? Tidakkah istrimu itu selalu menyakiti perasaanmu? Apa kata Balkhi? Kalau istriku akhlaknya buruk, aku akhlak baik. Kalau istriku bermamai, aku tidak bermamai, kata Al-Balkhi. Kalau dia ku ceraikan, kata Al-Balkhi, maka sama aku buruknya dengan dia. Dan kalau dia ku ceraikan, aku khawatir tidak ada yang mampu memeliharanya lagi selain aku, kata Al-Balkhi. Luar biasa akhlak Al-Balkhi ini. Jadi jangan kira bini kita penyarikan hari-hari berkelahi. Tetangga kada nyaman mendengar. Kita disuruh menggauli manusia, termasuk bini kita di rumah, dengan akhlak yang baik. Ini bagi kita bapak-bapak nih, dalam Syarah Arba'in itu dijelaskan bahwa ada sebuah riwayat, ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Laki-laki itu datang kepada Sayyidina Umar hendak mengadukan tentang istrinya. Kenapa? Istrinya penyarikan, istrinya bermamai terus, istrinya buruk akhlak. Laki-laki tadi datang kepada Sayyidina Umar hendak mengadu tentang bini. Datanglah dia ke rumah Umar bin Khattab. Dia tunggu Sayyidina Umar di muka rumah. Ternyata di dalam rumah terdengar oleh si laki-laki tadi, bininya Sayyidina Umar sedang bermamai, sedang menyariki Sayyidina Umar. Dan Umar pun diam, dimarahi oleh bini. Pian tahu kalau Sayyidina Umar sahabat utama Nabi nih. Sayyidina Umar itu pian ketika sidin hendak hijrah ini pengumuman. Beliau pengumuman. Kalau yang lain hijrah itu sembunyi-sembunyi. Kalau Sayyidina Umar pengumuman, besok Umar hendak hijrah, siapa yang kepingin berpisah antara kepala dengan tubuhnya, hadang Umar di tengah jalan. Wanilah orang menghadang Umar, dan wani. Bahkan Sayyidina Umar itu ditakuti oleh syaitan. Dikatakan setan itu takut dengan bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Bayangan Umar aja takut. Kalau Umar lewat di gang ini, setan milih lewat di gang lain, asal jangan ketemu Sayyidina Umar. Jangankan orangnya, bayangannya aja takut dengan Umar. Jadi orang ini hendak mengadu tentang bininya kepada Umar, bininya yang penyarikan. Ternyata ketika dia menunggu Sayyidina Umar sedang disariki oleh bini. Itu sama hendak mengadu masalah bini, tuan guru. Kayaknya guru gini sariki oleh bini di rumah. Sama tak? Lalu dia meninggalkan rumah Sayyidina Umar sambil berkata-kata, Amirul Mukminin aja disariki bini di sini. Bagaimana aku hendak mengadukan masalah biniku? Lalu ketika dia berjalan, ternyata Sayyidina Umar keluar dan dipanggil oleh Umar. Pulan ke sini, ada apa? Apa hajat engkau, kata Umar. Lalu dia datangi Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, sebenarnya wahai Amirul Mukminin, hajat saya datang ke sini ingin mengadukan masalah biniku yang selalu sarik di rumah, yang selalu mengomel di rumah, yang selalu marah kepadaku di rumah. Tetapi kata beliau tadi, bini pian sama dengan biniku di rumah. Bagaimana cara aku mengadukan masalah halku ini kepada engkau, wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Sayyidina Umar? Ini sebagai kita laki-laki, kemudian kita lebih sabar dan lebih baik akhlak kita terhadap bini. Apa kata Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Umar, wahai Fulan, aku sanggup memikul beban biniku yang selalu marah-marah kepadaku, dikarenakan dia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya tugas dan tanggung jawab itu adalah tugasku.
Dia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya tugas dan tanggung jawab itu kewajiban kepadaku, bukan kepada dia. Apa dia tugasnya? Yang pertama, kata Umar, dia memasak untukku. Yang kedua, dia membikinkan roti untukku. Yang ketiga, dia mencucikan pakaian untukku. Yang keempat, dia menjaga anak-anakku yang seluruhnya itu sebenarnya bukan kewajiban bagiku, bagi dia. Jadi menapas baju, memasakkan laki itu kan kewajiban bagi bini. Itu kewajiban bagi si laki. Kalau laki kada mampu, siapkan pembantu. Tapi bini kita tuh melaksanakan tugas kita, kewajiban kita tanpa mengomel. Jadi kata Sayyidina Umar, karena dia melakukan yang demikian itu, maka aku sanggup memikul beban walaupun disarikinya. Kata Umar, kayak itulah bini ikam. Kayak itu. Kalau kayak itu Jasidin sabar disariki bini. Karena Jasidin inya sarik kada lawas, yalah. Kada juga kalau seharian bemamai. Dia karakan aja kata Sayyidina Umar. Nah ini. Jadi mun pian disariki bini, pian bayangan bini pian mulakan pian kopi, menyiapkan wadai, menyiapkan sarapan. Yang itu seharusnya bukan kewajiban ninya. Ada papa pian disarikinya. Yang penting pian berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan inya sarik pian malah membuang TV. Kasihan TV ya lah. Baik diantara ke rumah ulun TV-nya. Dan di antara karomat yang mulia Tuan saya Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, kita baca karomat sidin satu aja dah. Yang dihabarkan oleh Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin, beliau berasal daripada Palembang. Palembang Sumatera apa ya? Udah tahu juga lah. Enggak ada suara ke sana. Selatan lah ya. Beliau ini seorang fakir yang terhutang sebanyak 1060 ringgit banyaknya dan lebih daripada 3 tahun belum bisa bayar. Lebih 3 tahun gak bisa bayar. Hingga Sidin bermunajat kepada Allah, berkata-kata, Sidin, kalau andai kata Tuan Syekh Muhammad Saman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karomat yang besar, niscaya Allah akan melepaskanku daripada hutangku ini. Maka dijelaskan dalam manakib, belum sampai setahun hutang itu udah lunas berkat karomat yang mulia Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ulun kisahkan tentang sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini pernah kada sembahyang Jumat. Lantaran apa? Lantaran takut bertamuan dengan Yahudi, yang Sidin ini terhutang dengan Yahudi tadi. Dicari oleh Nabi kita hari Jumat, tidak ada Mu'az. Esok hari Sabtu hanya datang. Kata Rasul, hai Mu'az, kenapa engkau tidak sembahyang Jumat? Kata Sayyidina Mu'az bin Jabal, ya Rasulullah, ulun takut ya Rasul. Ulun ada terhutang dengan seorang Yahudi. Kalau berjumat bertamuan ditagihnya, sedangkan ulun tidak punya harta untuk membayar hutang tersebut. Oleh karena itu saya bersembunyi ya Rasulullah. Lalu Nabi kita mengatakan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, hendakkah engkau kuajarkan sebuah doa yang apabila engkau baca doa itu, andai kata engkau punya hutang sebesar gunung Uhud, hutang daripada emas, niscaya Allah akan membayarkan hutang tersebut. Niscaya Allah akan memberikan jalan untuk melunaskan hutang-hutang tersebut. Lalu dia kata Mu'az, ya Rasul, doanya apa? Pian ingat doanya nah. Ulun ini mudahan ingat. Mudahan ingat doanya. Allahumma ya farijal ham wa kashifad dar wa mujiba da'watal muttarri rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini an rahmati man siwaka. Apalah? Ada apa? Allahumma ya Allah. Belum terjemahkan. Ya farijal ham, wahai Allah yang maha membuka segala kesedihan.
wa kashifad dar, wahai Allah yang maha menyingkap segala kemudaratan dan kedukacittaan, wa mujiba da'watal mutarri, wahai Allah yang maha mengabulkan doa-doa orang yang sedang kesulitan dan kesusahan, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang di dunia dan di akhirat. Irhamni, berikan kasih sayangmu wahai Allah kepadaku. Berikan kasih sayangmu kepadaku wahai Allah, fi qada'i daini, untuk membayar hutang-hutangku, rahmatan, berapa yang kau berikan kasih sayang, akan sebuah kasih sayang. Jadi sebuah kasih sayang, tughnini an rahmati man siwaka, sehingga aku tidak berharap lagi kasih sayang kepada orang selain engkau. Jadi apabila engkau berikan kasih sayangmu kepadaku, yang menyebabkan aku tidak berharap lagi kasih sayang kepada orang selain engkau. Kalau kita berharap kasih sayang makhluk, makhluk tidak bisa memberikan kasih sayang itu. Kalau kita berharap minta bantu dengan kawan, ujar kawan, kami gen banyak hutang. Tapi ketika Allah yang memberikan kasih sayang itu, Allah yang membantu, kita tidak perlu lagi minta bantuan yang lain daripada Allah. Itu doanya. Kata Mu'az bin Jabal, ku baca doa ini dan hutangku lunas. Dan kayak apa nih? Apalah? Belum. Jadi doa ini diamalkan, tawasul jalan kepada Tuhan Syekh Muhammad Saman, hati yakin pasti ada jalan keluar untuk melunasi hutang. Tapi mun kredit perumahan ada 15 tahun enggak ada lunas hutang. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani lahir pada tahun 1132 Hijriah, wafat pada tahun 1189 hari Rabu tanggal 2 Zulhijjah, dan dimakamkan di Baqi, pekuburan di Madinah. Dikatakan makam beliau ini berhampir-hampiran dengan kubur-kubur istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, rahmat, dikabulkan hajat dan niat kita bertahan. Min ya rabbal alamin. Di hadhihi niyat wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ya Min ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal lamil 'amilin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa aqribna bi fahmi, iftah lana baba hikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma zayyinna bil hilm wa aqribna bit taqwa jamilan bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bir rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fadl hisab. Allahumma bihaqqil fatiha wa sirril fatiha ya farijal ham ya kashifal gham ya bil ibadi ya fir wa yarham ya dafir bala ya Allah ya dafir bala ya rahman ya dafir bala ya rahim ya dafal al ghala wal bala wal waba wal pasha wal munkar wal muhtari wasyadaid wal mihan ma zahara min hawa ma matanan baladina hadza khawasan sabudan muslimin amannaka ala kulli syai'in qadir ya rahman rahim irhamna wa afina wa afwana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi